sesuai dengan tema yang tadi saya sampaikan di awal tentang proud to be a hotelier, bangga menjadi seorang hotelier. Nah, pertanyaan ini akan saya langsung berikan dan kita dengarkan jawabannya kepada Bang Ihsan. Seberapa bangga Bang Ihsan sebagai hotelier, sebagai pekerja hotel? Sebagai pekerja hotel, boleh dibilang kan sangat-sangat bangga ya, karena jauh dari ekspektasi awal ya. Kenapa saya bilang itu sangat-sangat bangga? Karena ekspektasinya itu seperti kayak kita kerja biasa, yang penting dapat gaji per bulan dan segala macam. Nah, tapi untuk apa yang saat ini saya lakukan itu boleh dibilang kan saya bisa mengeksplor apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita boleh dibilang kan apa yang ingin kita lakukan tentang sebuah kerjaan. Itu kita bisa improve dan kita bisa explore sesuai dengan boleh dibilang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi di sini juga selain tempat bekerja, selain mendapatkan gaji dan lainnya juga menjadi tempat untuk mengeksplor diri. Iya betul. Jadi dalam artian seperti ini. Jadi saat dulunya kan kita tidak ekspektasi untuk saya kerja, boleh bilang kan itu hanya masuk, habis itu kerja, habis itu sore pulang, habis itu sebulan dapat gaji. Nah, tapi saat saat sekarang apa yang kita lakukan itu boleh dibilang kan itu jauh dari ekspektasi yang kita inginkan. Dalam artian bukan jauh ke bawah ya, tapi jauh itu ke atas ya. Dalam artian sekarang apa yang kita lakukan, kita bisa kenal banyak orang, kita bisa kenal boleh dibilang relationship dengan orang. Bahkan bukan hanya di sini saja, di luar kota, hampir seluruh kota kita kenal. Habis itu untuk ruang lingkup juga lebih besar, wawasan lebih besar, pengetahuan lebih besar. Jadi untuk apa yang kita kerjakan bukan hanya untuk tentang hari ini saja, tapi saat ini kita bekerja itu untuk hari ini, besok, bahkan untuk tahun depan, setahun itu sudah ini kita diajarin hal seperti itu. Jadi itu hal yang tidak bisa boleh dibilang kan kita bahkan saya ketahui bahwa itu punya potensi hal yang seperti itu. Jadi saat kita digodok nih untuk jadi mungkin ya di suatu jabatan tersebut, mungkin kita masih tidak terlalu pede ya, kita tidak terlalu pede dan segala macam. Tapi seiring berjalannya waktu dengan kemauan yang kuat, ternyata kita bisa melakukan hal itu. Pernah merasakan tidak percaya diri dengan itu sangat ya benar. Jadi saat waktu yang setahun 6 bulan itu, jadi aktivitas setahun 6 bulan itu. Jadi saat ditawarin yang setahun 6 bulan itu di setahun berarti ke bulan yang ketujuh ya, setahun 7 bulan itu, saat kita ditawarin di suatu level yang naik ke atas, itu benar-benar nggak nyangka. Yang pertama, kedua nggak yakin dengan diri apakah itu bisa atau tidak. Iya, dan ternyata alhamdulillah ya. Iya. Terlepas dari ekspektasi yang ternyata lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan waktu pada saat pertama kali terjun ke dunia ini, ada hal-hal yang mungkin membuat kita ngerasa rendah diri, ada hal-hal yang membuat kita ngerasa over pede dan lain-lainnya. Di satu sisi bahwa kita merasakan suka duka, senang, sedih, tawa, tangis. Iya, betul. Dalam setiap profesi seperti ini mungkin mendapatkan komplain yang gila-gilaan dari klien, iya, benar. Dari tekanan dari atasan dan lain-lainnya. Hal yang selama ini masih melekat, yang paling menggembirakan kita jangan kegembiraan deh. Kita ke hal yang mungkin paling duka dulu ya. Duka dulu ya. Ingat waktu berjuang, atau bahkan sampai sekarang yang membuat titik rendah tuh apa sih? Dukanya apa sih? Dukanya ya, di dunia perhotelan ya. Sebetulnya kalau untuk duka yang selama ini 8 tahun berkarir memang jauh dari keluarga sih sebetulnya, karena udah terbiasa dari kecil itu boleh dibilangkan yang kita dekat dengan orang tua, boleh dibilangkan anak mama dan segala macam ya. Saat kita jauh itu benar-benar saat kita benar-benar melawan diri ya, bukan ngelawan lingkungan tapi benar-benar kita ngelawan diri untuk kuat dengan proses yang harus kita lewatin dan harus kita jalani. Itu benar-benar, bahkan saat sendiri kadang-kadang pun kayak tiba-tiba netizen air mata, itu pernah. Jadi benar-benar ya. Itu kenapa? Jadi kayak kangen, habis itu kangen orang tua, habis itu tiba-tiba sendiri.
Jadi karena kan saudara-saudara kan di kampung sama orang tua itu semuanya. Jadi hanya boleh bilang saya sendiri yang ngerantau. jadi emang benar-benar tapi itu masih dulu waktu zaman komunikasi masih ini ya, masih zaman komunikasi masih tidak secanggih sekarang ya. Kalau sekarang kan kita kangen bisa video call. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Hanya harus kuartal ya. Iya. Benar. Iya benar. Jadi nelpon harus ke wartel. Kuartal dan kadang kalau kita anak rantau itu Iya. kalau mau telepon kuartal itu nunggu jam diskon dulu. Iya benar. Biasanya jam 9 malam ke atas atau jam 8 malam Benar, ke atas gitu. benar. Jadi seperti itu. Jadi kalau sekarang memang seiring dengan teknologi informasi semakin berkembang ya semakin mempermudah. Jadi tidak ada batas ruang dan waktu ya untuk kita berkomunikasi dan segala macam. Jadi, nah habis itu pun memang banyak hal yang terjadi ya. Pernah dulu juga saat nikahan itu sore jam 5 sore. Nah, jam 5 sore dan ternyata itu itu nikahnya sekitar 1.000 orang. Ya, nikahnya 1.000 orang. Dan jam 3 itu baru saya sadar bahwa itu tidak ada nasi. Jadi lauk itu semua ada. Lauk itu semua ada kayak ayam, sapi apa segala macam gitu ya. Jadi udah disediain semua. Ya, jadi karena kita handle waktu itu pernikahan ya waktu itu di salah satu hotel bintang 4 juga di Pontianak. Dan itu menu nasi putih itu tidak ada. Jadi makan bisa dibayangin lauknya ada kayak sayur apa segala macam. Itu nasi putihnya tidak ada dalam waktu 2 jam untuk 1.000 orang. Itu sangat-sangat panik ya karena emang itu boleh dibilang kan kelalaian ya, kelalaian padahal itu ada tapi saya sendiri itu lupa untuk menulisnya. Jadi tidak diiniin. Sekarang sudah bisa dihandle ya. Iya. Sudah bisa melihat menghitung resiko. Iya, jadi dalam waktu 2 jam itu memasak nasi untuk 1.000 orang bisa diiniin. Jadi waktu itu syukur aja punya tim yang boleh dibilang kan yang siap ya, ya dengan kepanikan dan segala macam harus siap. Jadi yang profesional semua, jadi itu bisa terhandle. Oke, sebelum kita beralih ke yang lain, kita satu lagi nih. Apa yang membuat kesenangan? Apa sukanya? Kenapa tetap bertahan di hotel ya? Sebetulnya sih banyak kenalan, banyak relationship. Relasi. Iya, habis itu benar-benar ini ya, benar-benar satu kesatuan sepertinya untuk saat ini, satu kesatuan yang menyatu dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita lakukan. Jadi itu benar-benar saat kita ngerjain, kita kerja dan segala macam itu bawaannya ya seneng aja. Jadi seperti itu. Terima kasih Bang Ihsan. Sebelum kita berlanjut lagi ke segmen selanjutnya, yang saya tangkap dari pembicaraan kita di segmen ini adalah bagaimana seseorang mencintai apa yang dikerjakan. Ya, do what you love what you do, itu yang ingin disampaikan sebenarnya. Bagaimana mencintai pekerjaan, kemudian akhirnya pekerjaan itu bisa menjadi bagian daripada kita. Kita adalah pekerjaan tersebut, dan apapun yang kita lakukan, kalau kita menyukainya, itu bisa menjadi hal yang sangat biasa, bisa menghadapi tekanan dan lain-lainnya. Pemirsa jangan kemana-mana, masih ada lagi yang akan kita tanya dengan Bang Ihsan. Jangan kemana-mana, tetap di Kali Talk Show.